Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Fikri Muhammad Hatta dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, aku akan memberikan edukasi dan juga informasi tentang perlindungan data pribadi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu data pribadi? Ya, jadi data pribadi adalah data atau informasi perseorangan tertentu yang dirawat dan disimpan serta dilindungi kerahasiaannya. Karena pada dasarnya data pribadi ini bersifat privat dan unik. Jadi tentu berbeda antara satu orang dengan orang lain. Selanjutnya apa aja sih yang merupakan data pribadi? Data pribadi sendiri biasanya mencakup nama lengkap, alamat rumah, alamat email, nomor handphone, nomor telepon, kartu kredit, nomor rekening, NIK, dan juga ulang tahun. Terus kenapa sih penting data pribadi itu? Jadi data pribadi merupakan aset yang sangat berharga baik individu maupun organisasi. Pentingnya data pribadi terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi, meningkatkan layanan, mencegah penipuan, serta mendukung hak privasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial untuk memastikan keamanan, kepercayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dasar hukum dari perlindungan data pribadi ini terdapat pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP. Pada ayat 1 disebutkan setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Ayat kedua, setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Ayat ketiga dan terakhir, setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Selain itu, pada undang-undang yang sama, UU PDP ini juga menyebutkan tentang definisi data pribadi, sanksi untuk pelanggaran, kewajiban pengendali data pribadi untuk mencegah aksi-aksi ilegal, serta asas-asas yang harus dipatuhi dalam pemrosesan dan pengawasan data pribadi. Selanjutnya, di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus kebocoran data. Tepatnya pada bulan Mei tahun 2021, masyarakat Indonesia dihebohkan akibat dugaan kebocoran data pribadi milik 279 juta penduduk dari layanan BPJS Kesehatan. Kebocoran data 279 juta penduduk ini terindikasi terkait dengan nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data-data kependudukan lainnya. Sampai saat itu sebetulnya di tahun 2021 belum ada UU PDP yang menjadi landasan hukum perlindungan data pribadi, sehingga otomatis yang dirugikan 100% adalah pengguna atau masyarakat itu sendiri. Sedangkan pemegang data dan pemroses data yaitu instansi pemerintah dan juga industri swasta tidak memiliki resiko yang terlalu tinggi. Selanjutnya, untuk menanggapi hal tersebut telah dilakukan berbagai langkah antisipatif oleh pihak-pihak terkait untuk
mencegah penyebaran data yang lebih luas dengan mengajukan pemutusan akses terhadap tautan untuk mengunduh data pribadi tersebut. Selanjutnya, tips-tips untuk melindungi data pribadi. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan unik. Buat password yang sulit ditebak, misalnya dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Selanjutnya, hindari menggunakan informasi pribadi seperti tanggal lahir atau nama keluarga sebagai password kamu. Yang kedua yaitu aktifkan autentifikasi dua faktor. Autentifikasi dua faktor ini merupakan lapisan tambahan bagi keamanan akun kita. Autentifikasi ini mengharuskan kita untuk memasukkan kode tambahan yang dikirimkan ke perangkat pribadi yang telah didaftarkan, sehingga lebih sulit bagi peretas untuk mengakses akun kita. Selanjutnya, yang ketiga, batasi informasi pribadi yang dibagikan. Hindari membagikan data-data penting di media sosial. Jangan memberikan data yang tidak diperlukan, misalnya saat mengisi formulir di acara atau undian. Jadi jangan terlalu overshare terhadap data-data yang sensitif yang kita miliki. Terakhir, tips yang dapat dilakukan untuk melindungi data pribadi adalah gunakan koneksi internet yang aman. Maksudnya adalah untuk menghindari penggunaan wifi publik yang gratis itu untuk transaksi-transaksi penting kita. Misalnya login ke akun bank ataupun belanja online. Tetapi jika harus menggunakan wifi publik, disarankan untuk mengaktifkan virtual private network atau VPN untuk mengenkripsi koneksi Anda sehingga tidak mudah diretas. Itu saja edukasi dan informasi yang bisa saya berikan. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua.